Baik, puji Tuhan. Salam. Saya beri kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan orang di sekitar kita dulu, ya, supaya bisa menikmati kebersamaan di tengah-tengah ibadah, ya. Puji Tuhan. Baik. Kadang-kadang saat gereja turut sempat salaman. Ya, baik. Ya, baik. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah minggu terakhir dalam persiapan Natal, disebut dengan Advent keempat. Pada minggu Advent keempat itu adalah persiapan terakhir sebelum pelaksanaan perayaan Natal tanggal 25 Desember. Karena itu, memang kalau sehati itu tidak janjian pun lagu-lagunya sama dengan tema khotbah. Ya. Jadi pagi hari ini saya akan mengkhotbahkan sebuah tema menyongsong Immanuel. Dan teks Alkitab kita adalah Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23. Dan kita akan baca terlebih dahulu sebelum kita masuk pada teks yang kedua. Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23, Bapak dan Ibu sekalian mengikuti di Alkitab atau di HP masing-masing. Demikian firman Tuhan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kemudian pembacaan yang kedua di dalam Lukas pasal 1 ayat 68 sampai dengan 79. Lukas pasal 1 Lukas pasal 1 ayat 68 sampai dengan 79. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Advent adalah musim penantian. Dan saya sudah sejak dari awal mengkhotbahkan di Advent yang pertama dan sampai pada momentum di mana Advent yang terakhir dalam persiapan Natal kita. Tetapi
Advent sekali lagi bukan hanya sekedar menunggu. Advent adalah seperti sebuah ketegangan penantian antara seorang mempelai dengan seorang pasangannya. Antara munculnya fajar di tengah kegelapan malam. Ketegangan itulah yang kita bicarakan pada pagi hari ini di dalam teks ini. Ketegangan antara janji Allah dan penggenapannya. Janji Allah ribuan tahun tentang kedatangannya. Dan sekarang penantian itu akan digenapi. Itulah ketegangan yang saya maksudkan di sini. Antara janji dan penggenapan. Dan itulah yang akan bertemu nanti di dalam perayaan kita di 25 Desember sebagai sebuah janji ribuan tahun. Tapi Allah tidak pernah lupa kepada janjinya dan dia benar-benar menggenapinya. Saya mengatakan bahwa seperti sesuatu malam paling gelap dan sebentar akan datang fajar yang menyingsing. Tidak ada burung bernyanyi di tengah-tengah kegelapan. Tidak ada cahaya di tengah-tengah kegelapan. Tapi di titik itulah penantian fajar akan segera dekat. Itu pasti. Seperti itulah janji Allah. Seperti itulah perkataan-perkataan Allah. Dia akan senantiasa tak akan pernah melupakan setiap perkataan-perkataan dan janji-janjinya yang dinyatakannya kepada para nabi. Dan Natal sudah sangat dekat. Berapa hari lagi kita merayakan? 4 hari lagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 4 hari lagi. Pertanyaan penting. Dan itu adalah kalimat-kalimat yang senantiasa saya ucapkan selama khotbah-khotbah di Desember, bahkan termasuk ibadah pranatal. Terakhir di dalam tantangan saya waktu ibadah pranatal terakhir kemarin di Joyo Grand, pertanyaannya selalu sama. Apakah hati kita siap menyambutnya? Itu pertanyaan. Kalau saya memberi tekanan pada terakhir ibadah pranatal, bahwa hati kita itu betul-betul harus dibereskan sehingga perayaan Natal ini menjadi sesuatu hal yang berdampak untuk kehidupan kita. 2 dampaknya bagi hidup kita. Mengubah hati kita dan membentuk karakter kita. Saudara yang dikasihi Allah, pagi hari ini ada 2 pokok penting yang ingin saya bagikan dari tema menyongsong Immanuel dari 2 teks yang ada. Yang pertama, Allah tidak lagi menunggu manusia, tapi Allah datang menjemput manusia. Inilah persiapan yang harus kita sadari, bahwa Allah bukan Allah yang menunggu manusia. Dia adalah Allah yang datang. Satu-satunya Allah yang kita pahami di dalam iman Kristen dan juga kita mengerti secara lebih dalam ketika kita membandingkan dengan keyakinan dan kepercayaan yang lain. Hanya Allah di dalam ajaran kekristenan yang mencari manusia. Sedangkan dalam keyakinan-keyakinan yang lain, manusia mencari Allah adalah sesuatu hal yang mustahil. Sebab Allah sulit untuk kita bisa jangkau, sulit untuk kita bisa dekati. Dia adalah Allah yang disebut dengan Allah yang sangat jauh. Disebut dalam istilah transenden. Dia tidak bisa didekati karena manusia adalah manusia berdosa. Bahwa titik mula perpisahan adalah sejak manusia kemudian mengambil langkah untuk tidak mentaati Allah, dimulai dari ketidaktaatan Abraham, dimulai dari ketidaktaatan Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan bahwa kita mau mewarisi sifat pemberontakan itu dan memilih jalan untuk tidak mencari Allah, melainkan menjauh dari Allah dan tidak mentaatinya. Namun di bagian yang pertama ini, adalah sesuatu hal yang begitu memberi kepada kita sebuah harapan. Bahwa Allah tidak menunggu manusia. Dia datang menyatakan dirinya. Dia mewujud nyata. Dia menyata. Dia bukan hanya Allah yang berteori tentang kasihnya. Dia bukan Allah yang berteori tentang bagaimana dia mengasihi manusia. Tapi dia datang dalam sebuah fakta dan kenyataan. Itulah yang akan kita songsong di dalam Natal.
Allah datang menjemput manusia. Menjemput manusia yang terhilang. Menjemput manusia yang tersesat. Menjemput manusia yang berada di dalam sebuah kubangan yang tidak bisa dia keluar dari dalamnya. Itu seperti tanah yang bergerak. Ketika manusia bergerak melakukan semacam interaksi, kegiatan-kegiatan secara biasa, secara umum. Tapi sebenarnya semua pergerakan kehidupannya itu mengarah kepada makin jauh dari Allah, bukan makin mendekat dari Allah. Karena dosa telah membelenggu mereka, mereka hidup dari dalamnya. Tapi Allah datang menarik kita dari lumpur dosa dan membawa kita kepada sesuatu hal yang memberi pengharapan bagi kita. Itulah yang dikerjakan Allah. Di dalam peristiwa Natal yang akan kita rayakan, Allah menjangkau kita. Bukan kita yang menjangkau Allah, tapi Allah yang menjangkau kita. Kata Immanuel di dalam bahasa aslinya itu memakai kata Imanu, terbagi kata Immanuel, Imanu dan El. Imanu artinya beserta kita, sedangkan El adalah Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya bukan sekedar Allah dekat, ya, yang disebut tadi imanen, ya. Saya baru mengatakannya. Kalau tadi itu transenden, tapi sekarang ini adalah Allah yang imanen, Allah yang tinggal, Allah yang diam, Allah yang bersama-sama dengan kita, Immanuel. Melainkan di sini bukan hanya Allah itu dekat, tapi kalau saya bisa terjemahkan dalam bahasa yang sederhana, dia berpindah alamat dari surga kepada dunia, di mana manusia. Ini sesuatu hal yang berbeda. Sekali lagi saya mau ingatkan kita. Agama-agama mengajarkan manusia mencari Allah. Tetapi Injil memberitakan Allah mencari manusia. Allah mencari manusia. Natal bukan cerita manusia naik ke surga. Tidak. Tapi Natal adalah peristiwa Allah turun ke dalam lumpur kehidupan manusia. Allah turun di tengah-tengah kehidupan manusia. Dan disebut dengan masa kegelapan di mana manusia tidak dapat menemukan kebenaran. Allah tidak juga berbicara sama sekali kepada manusia. Hingga nanti peristiwa Natal itu Allah membuka ruang akses komunikasi dengan dia. Natal adalah sebuah peristiwa yang akan membawa kita untuk kembali dipulihkan dalam komunikasi, dalam relasi, dalam hubungan dengan Allah secara lebih luas. Saya mau mengisahkan sebuah kisah dramatis seorang anak kecil tiba-tiba hilang. Pada waktu anak ini hilang dan tersesat di pusat perbelanjaan, lalu dia bertemu dengan orang-orang. Dan kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya berkata demikian di dalam tangis teriak dalam pencariannya kepada ayahnya. Mereka bilang begini, sudah tenang aja, kamu pasti akan ditemukan oleh ayah. Tetap aja di sini. Tapi dalam sisi yang lain ada seorang ayah yang mencari anaknya. Dia berteriak, dia memanggil nama anaknya. Dia mencari di mana engkau, di mana engkau, di mana engkau nak, di mana engkau nak. Allah yang saya gambarkan kepada kita seperti itu. Dia aktif mencari kita. Bahkan mungkin dari sisi kita, mungkin kita diam. Kita hanya menunggu saja. Tapi dari pihak Allah, dia mencari kita. Tapi seharusnya yang ideal adalah ada pencarian manusia. Dan Allah kemudian melalui pencarian dan pencarian Allah kepada kita, dia menemukan kita. Saudara, ini adalah bentuk daripada sebuah komunikasi timbal balik. Pemahaman tentang keselamatan bukan pada hanya satu sisi. Pemahaman tentang keselamatan adalah pada dua sisi. Allah mencari manusia. Manusia kemudian memberikan respon kepada Allah. Itu peristiwa penyelamatan. Jadi bukan hanya pada satu sisi. Pada fakta dan kenyataan ketika seseorang mencintai seseorang. Itu pada dua sisi. Bukan hanya pada satu sisi. Dia tidak bertepuk sebelah tangan. Dia memberi respon dari apa yang dinyatakan oleh satu pihak. Dan Allah berkata, aku mengasihimu. Tapi dari sisi manusia, dia tidak berdiam diri. Dia berespon. Dia memberikan respon terhadap upaya penyelamatan yang dilakukan oleh Allah. Ini baru disebut dengan penyelamatan yang sesungguhnya itu terjadi secara ideal.
Nah, sebab ada pemahaman yang dibangun bahwa manusia itu tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali bagian untuk merespon, tidak ada sama sekali, atau bagian apapun. Itu hanya usaha Allah semata. Kita perhatikan di dalam Alkitab, itu pasal 2 ayat 8 dan 9. Memberi kepada kita pemberian pemahaman secara lebih dalam. Dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Orang hanya melihat sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, tapi lupa dilanjutkan karena iman. Karena iman itu apa? Karena iman itu adalah bagian daripada kita untuk merespon, untuk beriman. Ada yang mengatakan lagi bahwa beriman itu Allah juga beri. Tetapi Allah bukanlah Allah yang otoriter di dalam setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup kita. Kita berespon, itu bagian daripada itu. Sebab kamu diselamatkan, itu karena iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada yang memegahkan. Itu Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, menarik sekali cerita kelanjutannya tadi. Ayah yang mencari anak. Ketika mereka bertemu, sang ayah berkata, aku tidak sanggup menunggu di satu tempat. Aku harus mencari. Itulah yang dikerjakan. Dia tidak berdiam di dalam surganya. Tapi dia turun. Itu peristiwa nanti. Itu peristiwa yang sedang kita nantikan. Allah sedang berpindah posisi. Dari tempatnya yang tinggi, dari tempatnya yang tak terjangkau. Dia sekarang datang kepada kita. Karena tidak ada usaha apapun yang bisa dilakukan oleh manusia untuk dapat mencintai. Semuanya dia beragama, berbuat baik, lakukan hal-hal yang bersifat. Itu tidak akan pernah membawa kita berjumpa dengan Allah. Tapi Allah datang. Itulah sebabnya kekristenan, sekali lagi, kekristenan adalah satu-satunya yang memberi kepada kita sebuah kejelasan, dan itu kejelasan dari surga, bahwa pemilik surga datang kepada kita dan memberitahu kita siapa dia dan bagaimana kita sampai. Agama-agama yang lain mempromosikan itu, tapi Tuhan yang dipromosikan tidak memberikan kejelasan siapa dirinya dan bagaimana dia memastikan tentang kepastian. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, Allah tidak tinggal diam di dalam surga sambil berkata, manusia carilah aku. Tidak. Dia turun, berjalan di tengah-tengah kehidupan manusia, dimulai dari debu tanah di Bethlehem dalam peristiwa kelahirannya. Menangis sebagai seorang bayi supaya manusia tahu Allah tidak pernah menyerah atas kehidupan kita. Ini luar biasa sekali. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebagai penerapan bagian ini adalah Natal bukan rutinitas tahunan. Sekali lagi, Natal bukan rutinitas tahunan. Natal adalah sebuah kunjungan ilahi kepada manusia. Maka kita memaknai ibadah Natal yang akan kita songsong bukan acara biasa, tetapi perjumpaan dengan Allah yang datang menjumpai kita. Maka aneh bagi saya kalau orang kemudian mengabaikan waktu yang disediakan kepada kita oleh negara, waktu yang disediakan oleh kalender kita, lalu kita kemudian lebih sibuk mengikuti kegiatan yang lain, lalu mengabaikan apa yang menjadi perayaan. Makanya jangan salah, orang kadang-kadang tidak memberikan apresiasi terhadap apa yang kita rayakan, karena kita sendiri tidak menghargai perayaan. Ya kan? Itu yang terjadi. Orang lain memberikan kepada kita apresiasi, tapi kita sendiri tidak mengapresiasi perayaan-perayaan kita. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian, dalam voice, ya, dalam rekaman voice saya, kemarin malam saya sudah memberikan imbauan di dalam grup, bisa didengarkan kembali. Itu adalah pesan penggembalaan yang saya sampaikan, bahwa bagaimana kita mempersiapkan diri selama 1 bulan ini, sampai kepada puncak acara kita merayakan Natal 25 Desember sebagai puncak perayaan Natal kita. Dan karena itu mari bersama-sama untuk hal itu kita bisa meresponinya. Nah, kalau Allah saja rela datang sejauh itu dari surga ke bumi, masakan kita tidak rindu. Maka Natal adalah sebuah respon, bukan hanya kedatangan Allah menjumpai kita, tapi kita juga datang. Katakan, Bapak dan Ibu sekalian, itu bagian yang pertama. Bagian yang pertama yang sudah kita lewati tadi, sekali lagi saya ulang. Ini bukanlah Allah yang menunggu manusia.
tapi Allah yang menjumpai dan menjemput. Jadi persiapan kita di Natal ini adalah sebuah persiapan untuk berjumpa dengan Tuhan dalam peristiwa mengingat kembali tentang bagaimana dia mengambil inisiatif, menginisiasi untuk penyelamatan kepada kita. Dia yang mencari kita, bukan kita yang mencari Tuhan. Alkitab memberikan penjelasan di ayat dari kalimat tersebut. Bukan kamu yang mencari aku, tapi akulah yang mencari. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, pencarian Tuhan kepada kita itu benar dan nyata. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, pokok kedua dari teks-teks yang kita baca, Natal adalah sebuah fajar baru. Gelap tidak pernah bisa punya kata terakhir. Tapi bagian ini, pokok yang kedua ini bicara tentang bahwa ada pengharapan. Jadi persiapan kita memasuki Natal ini adalah memberikan kepada kita sebuah pengharapan. Ada fajar baru, ada harapan baru. Ketika dunia ada dalam kegelapan, ada dalam suasana yang susah, ada dalam keadaan menderita, selalu ada harapan, selalu ada jalan, selalu ada jalan pertolongan dari Allah. Beberapa waktu ini kami berkomunikasi setelah membantu 44 kakak keluarga kita di GKI, di gereja-gereja dengan gereja di Sumatera Utara, 44 kakak. Mulai dengan kita membantu sembako di tahap pertama, 44 kakak bisa tertolong. Tahap yang kedua adalah kami memberi uang tunai supaya mereka bisa membeli sesuatu, bensin kah, atau apakah yang mereka butuhkan untuk bisa membantu pada tahap yang kedua. Pada tahap yang ketiga adalah kami meminta mereka untuk menginventarisir, untuk renovasi rumah, renovasi gereja, mereka yang kehilangan mata pencaharian, misalnya dihanyutkan kendaraan atau apa, kami minta mereka coba silakan diinventarisir supaya kami bisa bantu. Hingga kemarin malam semua sudah selesai tugas tanggung jawab kami, dan puji Tuhan, semua penggalangan dana di gereja-gereja lokal kita kepada mitra-mitra kerja kita itu telah bisa menolong saudara-saudara kita. Tapi apakah kita berhenti di sana? Ternyata para mitra menantang kami. Apakah kita hanya berhenti di situ sementara kita melihat ada banyak mereka yang sekarang ini juga kesulitan. Maka saya menelpon teman-teman. Minggu kedua di bulan Januari, kita berharap kita bisa bergerak untuk menolong. 3 permintaan. Yang pertama adalah pastikan di mana sasaran untuk kita bisa bantu. Yang kedua adalah siapa yang akan menolong proses untuk pengadaan barang dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah bagaimana distribusi itu bisa sampai secara tepat kepada mereka sesuai dengan yang kita maksudkan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita mungkin memasuki Natal ini bisa menikmati dengan sukacita. Tapi sebagian besar saudara-saudara kita, baik itu khususnya yang Kristen, dan pada umumnya mereka-mereka yang terkena banjir bandang, itu bukan persoalan kecil. Bahkan disinyalir ini peristiwa tsunami tahun berapa waktu yang lalu itu jauh lebih besar sebenarnya dampaknya yang banjir bandang sekarang. Itu ada 52 kota kabupaten itu terdampak di dalam peristiwa ini yang mendapatkan bantuan dari pemerintah itu tiap-tiap kota kabupaten lebih kurang 4 miliar. Tapi itu tidak cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu teman-teman kemarin sempat membuat kita agak hilang akhirnya semangat. Pak, sulit untuk mendapatkan akses katanya. Itu dibutuhkan bulldozer dan lain sebagainya. Tapi saya lihat perkembangan beberapa hari ini, aksesnya sudah dibuka oleh pemerintah. Maka saya sampaikan kepada teman-teman, lebih cepat dalam beberapa minggu ini, karena percepatan pertolongan kepada mereka ini hitungan hari ini sangat dibutuhkan. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, bagi mereka kehadiran para relawan, dukungan-dukungan yang diberikan, bahkan ketika mereka tidak ada tempat untuk mereka bisa tinggali, kedatangan orang-orang yang memberikan pertolongan kepada mereka itu seperti fajar baru, seperti harapan baru,
Seperti sesuatu hal yang memberikan kepada mereka kehidupan. Satu kisah yang saya ikuti dan baca dalam artikel, dalam peristiwa ini. Itu keluarga polisi, suami, istri, dan 2 anak. Mereka tidak bisa mendapatkan akses untuk bisa keluar dari wilayah banjir. Dan rumah mereka sudah tidak ada lagi akses sama sekali untuk bisa terselamatkan mereka. Tapi luar biasa, perjuangan seorang suami itu dia ambil batang pisang, dia ambil itu kabel-kabel listrik, dibuat rakit. Berjuang dia untuk bisa membuat rakit. Ini perjuangan seorang ayah yang luar biasa. Dia ikat rakit-rakit, dia ambil itu beberapa jirigen yang lewat, dia ikat sebagai pelampung bagi rakit tersebut, mengitari tempat itu. Lalu dia ambil anaknya 2 orang untuk naik ke atas itu bersama dengan istrinya. Istrinya juga polisi. Jadi mereka bersama-sama bertarung di arus yang sedemikian rupa untuk bisa menjangkau rumah yang bisa menolong mereka untuk terselamatkan. Bapak Ibu, suami istri ini berjuang dorong rakit itu di mana arus begitu keras dan mereka akhirnya sampai ke satu tempat itu rumah bertingkat. Dan mereka ditolong oleh pemilik dari rumah yang bertingkat itu, dilempar ban dan kemudian mereka berada di atas itu terus. Dan di detik-detik terakhir, ibu ini sudah hampir 2 hari mereka tidak makan. Hampir 2 hari mereka tidak makan. Jadi selama 2 hari itu mereka makan itu pisang yang dalam keadaan hanyut dan itu masih mentah. Dan itu yang mereka makan selama 2 hari karena tidak ada makanan. Bapak dan Ibu sekalian, di detik-detik terakhir, suaminya berkata kepada istrinya, "Mami tetap kuat, lihat anak-anak. Kita masih ingin bersama untuk melihat anak-anak." Karena dia sudah dalam kondisi sudah tidak lagi ada kekuatan. Karena sudah 2 hari kondisi mereka tidak mempunyai energi untuk makan dan minum. Tapi semangat mereka terus, anak-anaknya bilang, "Mami terus, Mami." Dan pada akhirnya mereka tersangkut di plafon dari rumah yang bertingkat itu. Dan di situ suaminya dorong dia dari bawah, bisa naik. Dan kemudian diterima oleh pemilik rumah dan mereka selamat. Satu keluarga ini di tengah arus yang besar. Di situasi di mana titik terakhir kekuatan mereka berjuang. Saudara, bukankah itu sesuatu hal yang luar biasa? Akhirnya keluarga ini dianggap oleh keluarga polisi ini sebagai penyelamat bagi mereka. Saudara, Tuhan melampaui. Tuhan melampaui itu. Dia datang kepada kita, dia datang kepada semua orang-orang yang membutuhkan penyelamatan. Dan dia datang sebagai surya, sebagai harapan bagi setiap kita. Inilah yang saya mau katakan di bagian yang kedua. Dia adalah Allah yang bukan hanya menjumpai kita, tapi dia datang memberikan pengharapan kepada kita. Pengharapan kepada dunia ini. Alkitab kita mengatakan ada surya dari tempat tinggi. Dalam bahasa aslinya memakai kata Anatole, artinya matahari terbit. Fajar yang baru. Ketika matahari terbit, ada harapan baru. Ada kehidupan yang kita jalani menjadi baru. Alkitab menyebut Tuhan sebagai surya, Anatole, matahari yang terbit, fajar yang baru. Dia adalah matahari yang memberikan pengharapan kepada dunia ini. Mungkin kita ada dalam titik tidak ada harapan, tapi dia adalah fajar harapan bagi kita. Mungkin kita adalah di titik di mana tidak ada jalan keluar dari begitu besarnya persoalan kita. Tapi dia adalah fajar yang baru. Dia Anatole bagi kita. Awal yang sama sekali memberikan kepada kita pertolongan. Tidak ada yang mendahului. Awal dan yang pertama ketika fajar datang. Dia seperti awal yang datang menyinari kegelapan dari malam. Natal adalah sebuah pengumuman besar dari sorga. Ini bukan cahaya kecil, ini cahaya yang besar, terbit seperti matahari. Dan memberikan kepada kita sebuah harapan. Bahwa boleh kegelapan ada, tetapi fajar pasti datang. Boleh berbagai macam persoalan hidup datang. Dosakah, pergumulan, tekanan hidupkah, situasi sulitkah. Tapi Tuhan datang untuk memberikan kepada kita kepastian, pertolongan, dan pengharapan. Bapak dan Ibu sekalian, begitulah hal yang kita syukuri. Sebagai pengharapan bagi kita.
bagi jemaat yang mengalami kelelahan sepanjang tahun. Ada harapan untuk memberikan kepada kita perjalanan untuk kita bisa kuat menjalani hari-hari ke depan. Ada keretakan di tengah-tengah keluarga. Ada pengharapan bahwa Kristus sanggup untuk membuat keadaan yang retak itu menjadi pulih kembali. Ada situasi ekonomi yang gelap yang sedang kita hadapi. Ada pengharapan bahwa kondisi ekonomi akan membaik ketika kita terus berjuang dan berserah kepada Tuhan. Yang mungkin imannya hampir padam oleh berbagai macam tekanan. Tapi persiapan Natal kita, memasuki Natal kita berkata, bertahanlah sedikit lagi. Sama seperti ibu tadi itu oleh suami dan anak-anak. Mami bertahanlah. Bertahanlah. Karena ada tersedia fajar yang baru. Ada pengharapan yang baru. Dalam ibadah Natal kita 25 Desember, itu adalah sebuah perayaan tentang pengharapan. Perayaan tentang ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Bukan sekedar nyanyian Natal yang akan kita nyanyikan. Bukan hanya tentang perayaan, tentang kemenangan yang kita alami karena Tuhan datang kepada kita dengan hadir di tengah-tengah kita. Tapi sebuah peristiwa yang membawa kita untuk merenung lebih dalam. Apa itu? Bahwa Tuhan masih menjadi tempat kita untuk menaruh harapan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Sebagai penutup, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, di minggu Advent kedua ini bukan akhir penantian. Ini adalah ketukan di hati kita. Ini adalah ketukan di hati kita bahwa pintu Tuhan buka. Ada pintu yang Tuhan buka. Natal bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk disambut. Bukan hanya disambut, tapi untuk dirayakan. Bukan hanya dirayakan, tapi dialami. Sehingga kita sungguh-sungguh mengalami. Mengalami apa? Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami kehangatan dalam perjumpaan itu. Tetapi juga mengalami pertolongannya di dalam peristiwa yang akan kita rayakan. Karena itu saya memberikan kepada kita pernyataan terakhir. Mari datanglah dalam ibadah Natal kita. Bukan karena tradisi. Bukan karena kebiasaan. Tapi Allah mau datang untuk menyapa Bapak dan Ibu sekalian. Allah mau mengetuk hati kita. Allah mau memberikan kepada kita sebuah harapan. Dia adalah pengharapan yang baru bagi kita. Mari kita berkata bersama-sama, Tuhan, kami siap menyambut-Mu. Hati kami terbuka kepada Engkau. Dan kami rindu untuk merayakan kelahiran-Mu sebagai puncak sukacita bagi kami. Saya kembali meringkas apa yang saya khotbahkan dari teks Selamat Menyambut Sang Immanuel. Yang pertama, Allah datang untuk menjumpai kita. Allah datang hendak menyapa kita. Saudara, mari kita menyambut juga dari sisi kita dengan respon. Yang kedua adalah Dia rindu agar setiap kita diyakinkan bahwa Dia adalah fajar pengharapan. Dia adalah fajar pengharapan. Di dalam Dia ada pengharapan bagi setiap keadaan, bagi setiap kondisi di mana kita berada. Kalau peristiwa ratusan tahun Allah tidak berbicara, sekarang Dia datang berbicara kepada kita langsung dinyatakan di dalam pribadi Yesus Kristus. Mari bagi kita yang meyakini dua hal ini, bahwa Dia adalah Allah yang datang hendak menjumpai kita, bahwa Dia Allah yang datang untuk menyapa kita, mengetuk hati kita, menolong untuk memberikan kepada kita pengharapan yang baru. Siapkan hati kita menyambut Natal yang akan kita rayakan bersama-sama.